الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada para pemirsa muslimin wal muslimat yang kami hormati, saya akan memberikan yaitu tausiah, yaitu tentang kesabaran dan ujian kepada manusia yang beriman. Puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang telah banyak memberikan kepada kita aneka ragam, terutama kenikmatan iman Islam, sehingga kita dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para syuhada, para sholihin, dan para pengikutnya yang beriman. Para pemirsa yang berbahagia, kita itu orang muslim, yaitu orang beriman, bertakwa kepada Allah. Mereka yaitu selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang munafik, dan bukan untuk orang yang belum balik. Ujian itu kepada orang-orang yang berakal dan beriman. Maka dengan itu ujian kepada manusia diberikan oleh Allah. Satu, orang beriman, bertakwa, dan berakal, dan menjalankan syariat seperti Aceh. Allah menguji manusia yang beriman, khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan ujian itu tidak akan henti-henti sebelum roh dicabut di tenggorokan. Ujian itu tidak ada habis-habisnya, cobaan. Tidak habis-habisnya. Apalagi kita udah tua. Lebih dahsyat ujiannya. Mata tidak melihat, kuping tidak mendengar, raga sudah tidak kuat, nafsu besar, langkah tidak kuat. Ya. Sholat pun tidak bisa apa-apa. Lebih besar kalau sudah tua. Lalu mau sakaratul mautnya aja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyatnya sakit yang luar biasa yang diderita oleh para manusia yang berbulan-bulan membaring di rumah sakit, merasakan sakit, lalu mau dicabut nyawa mereka. Yaitu diuji dengan beberapa bayangan-bayangan yang mereka berat meninggalkannya, seperti berat meninggalkan cucu, berat meninggalkan harta, berat meninggalkan suami, berat meninggalkan istri dan jabatan. Orang kalau sudah raga sudah dikuat, mau dicabut nyawa, menjerit meratan langit, mencuak meratan jagat, namun daya tak kuat menahan, mau diambil sakaratul maut. Itulah ujian lebih besar yang terakhir bagi manusia. Akan merasakan manusia seperti orang yang berbeda hari. Dan Allah menguji manusia kepada orang yang iman. Dan dua manusia tidak mau diuji oleh Allah. Dua,
tinggal milih, satu gila, kedua mati, bebas dari ujian. Bebas dari ujian, satu gila, kedua mati, bebas dari ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Quran, yaitu pedoman kita hidup, yaitu Al-Quran. Allah firmankan untuk orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum minal khawfi wala ju'wa naqsyi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, kami akan mencoba kepadamu semua disaiin dengan sesuatu. Wal khauf, dan ketakutan. Ketakutan pemerintah ini ada bencana, ada gempa, ada peperangan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, presiden. Ujian coba itu tidak ada habis-habisnya sampai rohnya manusia masih ada di pemerintahan maupun di atas. Kalau sudah mati udah habis ujian. Di kepolisian diuji, di tentara diuji, di jabat diuji, semua diuji. Diuji dengan rasa ketakutan, takut gempa bumi, takut krisis moneter dan sebagainya yang selalu membayang-bayangi kepada makhluk. Wa naqsim, dan kekurangan minal amwal, dari harta. Mengasih fakir miskin, takut hartanya berkurang. Mau sedekah ke masjid, takut hartanya berkurang. Mau berbagi, takut hartanya berkurang. Berkurang. Takut selalu dilindungi. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Kurang harta, kita takut. Tadinya mobil nggak punya mobil, ya. Tadinya usahanya maju nggak maju, lari kita ke dukun-dukun, jareat kepada yang benar, kepada yang benar. Wal anfus, dan Allah menguji kepada diri kita diuji dengan beberapa ujian. Diri kita diuji, harga diri kita diuji. Merasa kita dilecehkan, merasa kita dihina, merasa negara kita dihina, merasa kita tersisihkan, ya, baik di instansi pemerintah maupun di masyarakat maupun di pemerintahan. Selalu ada, yaitu perasaan berat manusia mengorbankan diri. Mengorbankan sapi mah banyak, puluhan, ratusan, mengorbankan uang ratusan ribu banyak, mengorbankan uang triliunan banyak, tapi mengorbankan harga diri untuk agama sulit seperti gajah masuk ke lubang jarum, para saudara sekalian. Bergaul orang-orang kaya dengan orang-orang nggak punya, kayaknya takut harga dirinya, merasa rendah, polisi jenderal bergaul dengan orang-orang masyarakat yang lemah, takut rendah harga dirinya. Baik polisi, tentara, pejabat, siapapun orangnya, rendah bermasyarakat. Orang-orang kaya takut rendah. Gubernur begitu juga sama, bupati begitu juga sama, jenderal juga sama. Nah, ini para hadirin sekalian, egonya manusia, disinilah egonya, kesombongannya manusia. Maka buanglah hawa nafsu. Sebesar apapun jabatan, pangkatmu, yaitu jenderal, tentara, polisi, ABRI, presiden, nggak bisa mengurangi hawa nafsu. Tunggu saja tanggal mainnya, yaitu mencelakakan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Bisa membunuh dirinya sendiri, orang lain, dan sebagainya. Kalau tidak bisa mengurangi hawa nafsu, ingat itu bukan senjata, pedang, golok, pisau, bedil, bom, bukan. Itu hawa nafsu. Orang bisa membunuh dengan hawa nafsunya sendiri, dengan berbagai macam cara. Ingat, hawa nafsu musuh besar manusia. Kenapa? Rasa harga dirinya tersisihkan. Padahal kalau udah mati mah jadi bangke, jadi bugang, dimakan sama bilatung. Kalau udah mati mah dimakan sama bilatung. Kalau udah mati mah diinjak-injak. Mana harga diri kita kalau udah mati? Mana? Digotong. Jadi bangke bau. Jadi bau daripada binatang manusia itu. Baik yang cantik, yang ganteng, yang kaya, bau.
Makanya manusia jangan sombong. Jangan sombong, takabur, ujub. Allah berfirman, wala tamsi fil ardi marokan. Dan jangan kamu pergi di bumi marokan jika kalau manusia jadi sombong. Manusia jangan sombong. Kalau tidak ada orang yang sukses, tidak ada yang gotong, tidak ada yang ngilungi, tidak yang ngegani di dalam kuburan, di liang lahat. Orang-orang kaya jangan sombong. Tah presiden, jabatan, siapapun orang. Ini jangan merasa nunjuk. Nih, kalau nggak ada jempol, nggak bisa begini. Ini jangan merasa jempol, kalau nggak ada ini, nggak bisa begini nih, berkuping. Jadi sama semua. Sama semua. Sama. Cuma ingat satu, saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, seluruh pemerintah, hawa nafsu itu musuh besar manusia. Musuh besar manusia. Bisa membunuh dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Itulah. Mana contohnya? Sambo. Sebesar apapun pangkat. Jabatan, kedudukan, jenderal polisi, tentara, dan sebagainya. Dengan kesombongan, ketakaburan, menurut kita hawa nafsu, tunggu tenggelam, akan tenggelam dengan hitungan detik. Kecamkan itu semua. Saya hanya pribadi mengingatkan para presiden, kasihan kalau sudah begitu. Kasihan. Mau orang kaya, mau orang punya, miliaran, kalau sudah melaksanakan berbuat mengikuti hawa nafsu, dengan hitungan detik hancur lebur jadi debu. Ingat itu. Para permisa rakyat, masyarakat, seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, ingat itu. Ya. Makanya kita harus kaya hati. Hati itu harus kaya. Orang kaya hati nggak bakalan kufur iman. Yang kufur iman itu orang yang miskin iman. Seperti Nabi berkata, kadal fakru ayakunal kufron. Si miskin itu dekat kekufuran, bukan miskin hartanya. Ya. Bukan miskin iman. Kalau sudah miskin iman, yang kaya bisa sombong, yang miskin bisa kufur. Seperti ingat Nabi Ayub, diuji dicoba, anaknya dihabiskan, putranya dihabiskan, hartanya dihabiskan. Mereka lebih senang beriman, nggak ingat anak, nggak ingat harta, nggak ingat istri dan ingat suami, lebih tambah keimanannya. Maka setan pun dendam, benci melihat Nabi Ayub yang begitu hebatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan lemah imannya, tapi mereka lemah bersyukur. Alhamdulillah, tadinya saya tidak punya anak, memikirkan anak saya. Sekarang saya tidak ada pikiran memikirkan anak saya. Hilang anak, harta dihilangin. Alhamdulillah, harta saya tadinya banyak. Saya jadi pikiran takut begini-begini. Sekarang saya bisa ibadah tambah kuat. Kalau kita manusia, itu contoh kepada kita. Itu Nabi katanya. Oh, itu mana Nabi katanya. Nabi dia katanya, bukan urusan kita. Itu contoh kepada kita untuk pegangan. Yaitu supaya kita pulang membawa bekal. Gampang 100% seperti Nabi Ayub. 50%, enggak 50%, 20%. Agar kita pulang nanti kelak punya nilai. Enggak nol. Itu contoh kepada kita perhatian sekalian. Makanya ingat, agama itu nggak boleh dikendalikan oleh akal, harus akal dikendalikan agama. Kalau agama dikendalikan oleh akal, hancur. Baik kiai, ulama, ustadz, habib dan sebagainya hancur. Akal harus dikendalikan oleh agama. Ya. Sungai harus dikendalikan dengan pinggir-pinggir pedasi. Kalau tidak dikendalikan dengan pinggir-pinggir pedasi, bisa melebar kemana-mana, jadi acak-acakan. Akhirnya menerjang kebun orang, sawah orang, banjir semuanya, begitu istilahnya, begitu ya. Makanya dengan itu, orang yang miskin iman itu berbahaya. Tah orang kaya, tah orang miskin. Orang kaya bisa takabur, orang miskin bisa kufur. Miskin iman, kaya hati. Insya Allah, Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.